sadar itu, nanti coba lihat, ini yang merasa baru hijrah, hijrah itu bukan penampilan, tadi nggak berkopiah sekarang pakai kopiah, tadi nggak berjenggot sekarang berjenggot, bukan itu hijrah. Mulai hati memperhatikan nikmat Allah itu banyak. Dua nikmat yang banyak orang terlena, as-sihah wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat, waktu luang. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman muncul kelompok radikal ekstrim, tahqiru sholatukum bi sholatihim. Mereka akan menghina, merendahkan sholat kamu dengan sholat mereka. Mereka anggap sholat kamu sholat bid'ah, sholat sesat. Sholat mereka sholat paling benar ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir itu kepada Allah yang banyak, bukan nyebut kesalahan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil awwalin sayyidil akhirin. Walhamdulillahilladzi faddalana بأن نكون أمة في آخر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Ini deh. Maaf nih Pak Kapolres nih. Cuma di tes. Sudah siap? Siap mendengarkan? Mohon maaf Pak Kapolres, di sini Pak Kapolres saya suruh-suruh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan ini saya sampaikan di mana-mana. Hanya negeri ini yang paling bebas buat pengajian. Ternyata aparatnya bukan mencurigai Ustadz kalau datang, malah membersamai. Kita berterima kasih kepada semua aparat, ya. Ya sudah, biarin ya. Nanti bisa sendiri. Ada lagi? Ada yang lebih soheh nggak? Nggak apa-apa. Kadang-kadang disiapkan sudah, tetapi di lapangan lain. Tes. Kurang kencang ya? Nggak apa-apa. Berarti nggak boleh berisik. Ini yang kencang Bu ya. Dimatikan ini saja. Kalau putus-putus lagi gimana? Nggak apa ya? Ini nama kotanya apa? Pare. Artinya apa? Saya dengar tadi dari Pak Ketua DPRD, di sini masyarakatnya sangat majemuk, benar. Banyak agama, banyak suku, tapi semuanya suka ikan. Baharudin, Haji Amrin, dan rombongan.
Begitu juga Pak Kapolres, mohon maaf tadi sudah saya suruh-suruh. Pak Ketua DPRD, semuanya, dan ada sahabat saya, saudara saya Dr. Falah Sabirin dari Bau-Bau. Tahu Bau-Bau ya? Buton. Dan Pak Ali yang menyambut, dan semua wabil khusus jamaah yang hadir pada sore ini. Semoga Allah memberkahi kehadiran kita semua. Ngaji membedah kitab-kitab yang menceritakan tentang ajaran beliau. Banyak orang menceritakan tentang fisik Nabi, itu namanya ahli hadis. Ada orang yang menceritakan tentang hukum-hukum yang diwariskan Nabi SAW, disebut kitab-kitab fikih. Orangnya ahli fikih, ahli hukum. Senangnya bicara ini sunnah, ini bid'ah, ini sah, ini batal. Jadi kalau ada orang begitu kita maklumi. Jadi kalau dia lihat maulid, maulid ini bid'ah atau sunnah. Ternyata maulid bukan persoalan fikih. Maulid bukan persoalan fikih. Maulid itu persoalan cinta. Semuanya cinta Rasulullah. Ini banyak orang belajar fikih langsung bab jihad. Bersucinya belum. Akhirnya jadi jahat. Maka siapa saja saudara-saudaraku yang ingin jihad, tenang. Ulama kita sudah tahu ilmunya. Waktu ulama Al-Azhar diminta oleh Presiden sekarang As-Sisi, apa kata As-Sisi? Tolong buang bab jihad dari dalam kurikulum Al-Azhar. Apa jawaban Syekhul Azhar? Syekhul Azhar ini setara dengan Presiden. Beda dengan Ketua MUI, hanya Ketua Ormas, Ketua LSM. Tapi kalau Ketua Syekhul Azhar, Syekh Al-Azhar berfatwa didengar oleh Presiden. Apa kata beliau? Wahai Tuan Presiden, kami tahu kapan mengajarkan murid kami jihad. Yang tidak tahu mengajarkan ilmu, maka dia baru berbuat jahat. Ya, jadi nggak usah khawatir ya, Pak Polisi, Pak Tentara, tenang. Silakan amankan secara sipil militer. Kami insya Allah pun berjuang mengamankan kolbu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita syukuri kebebasan ini. Ada yang sudah pernah maulid di Saudi belum? Saya maulid di Saudi, cari tempat mojok di lantai 3, nggak kedengaran orang, baru buat maulid di ruang tertutup. Baru baca kitab Barzanji, Sintud Duror, nggak kedengaran orang. Karena kalau kedengaran, datang Pak Polisi, bubarkan, bisa-bisa saya ditangkap. Katanya itu negeri turunnya Nabi, tapi ternyata maulid Nabi dilarang. Di sini malah jadi panitianya. Nikmat bukan? Padahal saya nggak janjian juga ya, sama panitianya. Panitianya siapa? Gitu, nggak ada. Dan itu salah satu nikmat terbesar di negeri ini. Amalan keagamaan kita dibersamai, bukan dicurigai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan menjilat ya, tapi saya merasakan nikmatnya ya, nikmat sekali. Ada yang ke Eropa, di Prancis nggak boleh pakai abaya. Ibu pakai abaya, dianggap itu pakaian agama tertentu. Nggak boleh pakai simbol agama. Bahkan agama Kristen pun nggak boleh pakai salib di tempat kerja. Jadi kita bersyukurlah di sini. Semua agama, wabil khusus agama kita, agama Islam, berkembang pesat di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
Cinta tadi ajaran apa? Ajaran rohani Nabi, bukan ajaran hukum. Maka orang yang cinta tidak kena hukum. Orang yang cinta tidak kena hukum. Lalu kalau ada orang bertanya tentang hukum maulid, mungkin dia memandang maulid itu persoalan amalan-amalan zahir. Itu keliru. Maulid min babil hub, bagian dari bab cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi panitia menyampaikan kepada kami, sebulan sebelum acara ini langsung kerja bakti, benar ya? Dan banyak yang ikut serta, kata beliau ini baru hijrah. Saya loading, baru hijrah. Udah hijrah dari mana gitu? Oh ternyata hijrah dalam pengertian baru sadar. Istilah hijrah bukanlah istilah fikih. Karena la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathu Mekah tahun 8 tidak ada lagi hijrah. Innama jihadun wa niyyah. Yang ada cuma jihad dan niat. Jihad di situ jihadun nafs, niat di situ fil qalb, di dalam hati. Berarti setelah Fathu Mekah tahun 8, tahun berapa? Makkah ditaklukkan tahun berapa? 8 Hijriah. Nabi hijrah ke Madinah 8 tahun setelah itu Makkah menjadi kota orang Islam. Dulu Nabi, Bapak Ibu, saya nggak tahu nih jenis belahan rambutnya Pak Ketua DPRD dan Pak Kapolres ini ya. Belahan tengah apa samping apa ke belakang? Kaitannya apa sama Fathu Mekah? Fathu Mekah, Nabi dulu tidak mau meniru gaya rambut orang Mekah. Karena orang Mekah nyembah berhala, Lata, Uzza, Manata. Apa model rambut orang Mekah dulu? Belah tengah dan belah samping. Ini abang-abang ini belah mana di rambutnya? Belah belakang. Nabi tidak mau belah rambut. Akhirnya Nabi meniru gaya ulama-ulama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Rambutnya seperti karikatur atau ilustrasi Yesus. Rambutnya ke belakang. Sudah terbayang rambut ke belakang? Maka Nabi menyisir rambutnya ke belakang. Ditanya oleh para sahabat dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Zina, tentang performan gaya. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengikuti modelnya orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban beliau? Aku lebih suka ikut ahli kitab daripada ikut musyrik, orang musyrik, selama itu tidak ada hukum syariatnya. Fi malam yu'mar, selama tidak ada perintah mengenai hal itu. Maulid juga nggak ada atur di Quran, tidak diatur di dalam hadis. Ini bab cinta. Setelah Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di Mekah masuk Islam, yang tadi belah apa namanya? Belah tengah itu, istilahnya jorok itu saya nggak mau sebut. Belah tengah, belah samping. Nabi kemudian jika memanjangkan rambut, Nabi memanjangkan rambut, kemudian membiarkan belah tengah. Nabi meniru gaya orang-orang Mekah. Kenapa? Orang Mekah sudah masuk Islam, sudah tidak nyembah berhala. Sedangkan tadi salah satu model rambut itu bukan model rambut orang Islam.
Bahkan Nabi pakai jubah-jubah orang-orang yang di luar Islam. Bapak Ibu, jangan heran, Nabi itu baju-bajunya impor. Baju-baju Nabi impor. Gamisnya Kiai kayaknya impor itu ya. Beli di Saudi Pak Kiai ya. Kayaknya ingin mengamalkan sunnah Nabi atau ingin style, sama aja. Hal begini tidak diatur secara khusus dalam syariat. Itu persoalan budaya. Ya. Coba Ibu, orang Arab ada nggak yang pakai jilbab putih? Jilbab hitam, ada nggak gitu? Kan nggak ada. Orang Arab jilbabnya hitam, 3 aja, hitam. Yang kedua hitam, yang ketiga hitam lagi. Benar nggak? Orang Arab perempuannya 3 aja warnanya, hitam, hitam, hitam lagi. Nggak ada yang begini. Nah itu budaya, boleh kita pilih. Nabi memilih gaya orang ahli kitab. Nah, kalau ada yang suka dengan gaya orang Arab, silakan ditiru. Ada yang suka gaya orang Barat, selama menutup aurat boleh ditiru. Yang suka gaya orang Papua juga boleh, tapi jangan yang pakai penutup bagian anu aja, ya. Tapi yang tutup semua, pakai serabut ya, boleh. Jadi itu masalah apa? Budaya. Baik. Sedangkan Maulid ini lebih dari budaya. Maulid ini bab mahabbah, bab cinta. Ada beberapa kawan saya para ustaz, apa kata mereka? Ini perhatikan. Maulid itu buatan Syiah, kelompok Rafidah, penghujat istri dan sahabat Rasulullah. Benar nggak begitu? Ada yang nuduh begitu? Ya, benar nggak begitu? Tidak. Yang mengadakan Maulid secara seremonial resmi di suatu istana itu namanya Sultan Al-Muzaffar. Siapa namanya? Itu sultan, akidahnya Ahlussunnah dan bermazhab Syafi'i. Waktu itu orang-orang sangat lemah semangat jihadnya, maka beliau kumpulkan ulama, lalu ulama yang hebat-hebat diminta untuk cerita tentang Nabi, lalu cerita tentang jihad Nabi. Akhirnya orang-orang yang hadir ingin semua berjihad di jalan Allah. Jadi nggak usah bubarkan Maulid, jangan seperti di India dan Bangladesh, Sri Lanka, orang Maulid dibom. Justru ulama dulu menjadikan Maulid untuk berkumpul membangkitkan semangat jihad. Kalau musim perang, negeri kita lagi perang nggak di dalam? Di dalam ini lagi perang fisik kan? Enggak, hanya perang dingin, perang politik. Benar? Karena ini sudah mau dekat, hati-hati. Ada partai, ada orang-orang tertentu yang ingin menjadikan agama sebagai kendaraan. Yang benar, agamakan, warnai politikmu dengan agama, bukan cari pembenaran melalui agama. Bagi kita nyalek itu bagian dari fardu kifayah. Coba kalau nggak ada yang nyalek dari Muslim, siapa yang jadi wakil rakyat? Namun biasa-biasa aja, ya. Hadir di majelis, jangan nunggu kampanye baru hadir di majelis, ya. Benar nggak? Oke. Dan satu sebelum saya masuk ke kitab, ini belum masuk kitab nih. Katanya kitab warisan rohani Rasulullah SAW. Tolong diingat, beda politik bukan beda iman. Coba ulangi. Beda politik bukan beda iman. Rukun iman hanya 6. Tidak termasuk di situ nyoblos presiden siapa.
Karena di zaman Rasulullah dan para sahabat tidak ada pemilihan presiden. Nggak ada pemilihan Pak Ketua ini, bid'ah itu. Di Saudi itu sistem negaranya demokrasi atau monarki. Maka di sana tidak ada partai politik, tidak ada demo haram di sana. Di Indonesia demo difasilitasi selama tidak anarkis. Katanya orang Sulawesi Selatan ini hobi juga di demo. Ya, kata Pak Rektor di Makassar ya. Baik, kita kembali ke bab Maulid. Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Sedangkan hijrah, orang hijrah, jiwanya, rohaninya terlahir kembali. Jika benar majelis ini, tempat ini dibuat oleh orang-orang yang baru hijrah, maka ini hadiah dari saya. Kajian kitab Manazilus Sairin karya Imam Ismail Al-Ansari. Beliau memulai dengan kelahiran kesadaran, atau kita sebut hari ini hijrah. Jadi apa yang dimaksud hijrah? Sadar, benar nggak? Orang baru hijrah berarti disebut baru sadar. Pernah dengar ada artis hijrah? Maksudnya apa? Artis baru sadar. Yang paling lucu, ada yang ngomong begini, NU Muhammadiyah pindah ke golongan yang lain, kata kawan, dia baru hijrah dari NU. Dia baru hijrah dari Muhammadiyah. Seakan-akan NU dan Muhammadiyah ini aliran sesat. Ini kata-kata yang tidak pantas disampaikan. Baik. Kalau lahirnya Nabi sudah jelas. Lalu kapan lahirnya diri kita? Kapan lahirnya diri seseorang? Di saat dia sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, Imam Ismail Ansari, dan diri kita masing-masing. Semoga terlahir kembali. Al-Fatihah. Bab al-yaqazah. Beliau bercerita ada satu bab yang disebut dengan bab kesadaran. Bab kesadaran ini tidak ada di kitab fikih, tidak ada di kitab akidah, adanya di kitab tasawuf. Nah, ini yang saya sampaikan 2-3 bulan ini. Kata orang bertasawuf itu sulit. Padahal kalau kita sebut dia hijrah, dia sadar, dia tobat, semua istilah itu istilah ilmu dalam tasawuf. Coba cari, adakah bab taubat di dalam ilmu akidah? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada kalau orang keliru diminta tobat, yustata. Di fikih itu juga sama. Orang melanggar hukum, maka yustata, diminta taubat. Ini mohon maaf. Inilah perbedaan ulama dengan aparat kalau urusin orang bermasalah. Kalau Pak Polisi nangkap orang masuk ke penjara, di penjara badannya. Tapi bisakah orang memenjarakan hati dan pikiran? Tidak bisa. Maka orang-orang radikal ekstrim di penjara badannya, pikiran dia tetap ekstrim. Kalau ulama dibiarkan jamaah, diajak bicara, diajak ngobrol, diajak ngaji, mengkaji bab-bab rohani. Alhamdulillah banyak yang sadar. Oke, saya tanya lagi, bab taubat di kitab apa ketemunya? Di kitab fikih, akidah atau tasawuf? Ada orang nanya kepada saya, yang nanya orang Muhammadiyah,
Dia nggak tahu kalau darah saya separuh Muhammadiyah, separuh Tarekat, Sufi, separuhnya lagi ada Salafinya, separuhnya lagi ada kelompok lain lagi lah. Itu nikmat dari Allah. Apa kata ini orang Muhammadiyah? Buya, lebih dulu Islam atau tasawuf? Pertanyaannya begitu. Tahu nggak jawaban saya apa? Kalau bapak ibu ditanya gitu jawabnya gimana? Lebih dulu Islam atau tasawuf? Hah? Emang kalau yang gurunya ngajar tasawuf tuh jawabannya tasawuf gitu. Lebih dulu Islam atau tasawuf? Jawabannya pertanyaan Anda salah. Jadi tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Banyak pertanyaan mesti diluruskan dulu baru dijawab. Jawab-jawab aja. Maka kata Imam Malik, ciri-ciri orang yang tidak akan diikuti, sulit diikuti, dia menjawab semua persoalan. Padahal tidak semua persoalan mesti dijawab. Ada orang nanya, kita tanya balik. Ada caranya, ada ilmunya, ya. Namanya ilmu mantik. Makanya ilmu ini diharamkan oleh orang yang takut Islam itu maju. Akhirnya dipakailah oleh Rocky Gerung yang bukan Muslim, benar nggak? Benar nggak? Betul. Antum masih ingat nggak dia bilang kitab suci fiktif? Siapa yang demo dia? Nggak ada. Nggak ada. Karena dia pintar bermantik. Dia jelaskan fiksi itu apa. Akhirnya yang nyidik dia, oh iya, ya selesai. Nggak tahu nih yang sekarang nih. Karena satu kalimat bajingan tolol, nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Orang Islam nggak jago debat, coba lihat ada yang pakai serban-serban debat sama Rocky Gerung kalah terus, malah malu-maluin, ya copot aja serbannya itu. Kenapa? Karena nggak belajar mantik dari dasar, logika hukum, logika filsafat, logika berdebat. Jadi kalau ditanya begitu, pertanyaannya dilihat dulu, pertanyaannya benar apa salah, ya. Jadi tidak semua orang nanya dijawab. Jadi yang benar pertanyaannya gimana? Apakah tasawuf bagian dari Islam? Itu pertanyaan. Apakah tasawuf bagian dari agama Islam? Gimana jawabnya? Di muqaddimah kitab Manazilus Sa'ilin, Imam Al-Ansari Al-Harawi menjawab dengan hadis yang sahih bahwa Jibril datang bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Al-Islam hukum fikih, al-iman hukum akidah, al-ihsan ilmu tasawuf. Coba, ada yang rindu Rasulullah nggak? Ada nggak di kitab hukum fikih rindu Rasulullah? Di kitab akidah adakah rindu Rasulullah? Adanya di kitab ini disebut asyauq, rindu kepada kekasih, kekasih sejati baginda Nabi Muhammad SAW. Baru bisa rindu kepada Allah. Nah, mengenai hijrah atau sadar, nah, hijrah itu bahasa gaul orang Indonesia. Kalau orang dulu nyebutnya baru tobat. Kalau dalam kitab disebut al-yaqzah. Apa arti bahasa Arabnya yaqzah? Sadar. Ini diambil dari surat As-Saba ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama a'izukum biwahidatin
antaqumu lillah. Katakanlah hai Muhammad, aku hanya ingin mengajari kalian dengan satu hal, antaqumu lillah, agar kalian sadar karena Allah. Al-qaumah lillah hiya al-yaqazah min sinatil ghaflah. Orang yang sadar itu orang yang sadar dari kelalaian. Apa yang selama ini lalai sehingga disebut hijrah? Selama ini dia lalai sholat jamaah, dia sekarang sholat jamaah. Disebut orangnya apa? Sadar. Bahasa anak-anak sekarang apa? Hijrah. Nabi SAW mengajarkan la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fatu Mekah tidak ada lagi hijrah. Lalu kenapa di Indonesia ustaz-ustaz jamaah-jamaah menyebut hijrah? Ternyata agak berat menggunakan istilah yaqzah. Maka mereka gunakan istilah lama, yaitu al-hijrah. Setelah hijrah, setelah Fatu Mekah, yang ada cuma jihad dan niat. Dan itu urusan qalbu. Orang kalau nggak beres qalbunya, dia tidak jadi berjihad. Dia jadinya jahat dan munafik. Bayangkan Nabi mengatakan, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang jahat itu ada Jumatan dibom, jahat deh. Padahal perintah Nabi nggak boleh ganggu orang kalau sudah sholat syahadat, apalagi sholat. Nah, ini contoh. Nah, orang-orang yang begini juga perlu disadarkan kembali. Sadar itu, nanti coba lihat. Ini yang merasa baru hijrah. Hijrah itu bukan penampilan. Tadi nggak berkopiah, sekarang berkopiah. Tadi nggak berjenggot, sekarang berjenggot. Bukan itu hijrah. Itu bukan hijrah. Hijrah itu urusan kolbu. Maka Imam Harawi ini imam yang dipuji oleh Imam Ibnu Taimiyah, oleh Imam Ibnu Qayyim, yang sekarang pengikutnya menjadi pengikut Salafi. Tetapi beliau ini tidak pernah menyinggung para sufi. Seandainya para salafi hari ini tidak bertengkar dengan sufi tidak bertengkar dengan salafi, sungguh indahnya negeri. Seperti beliau ini. Apa kata beliau? Yaqazah itu ada 3 tingkatan. Coba perhatikan, kita yang mana nih? Orang hijrah itu 3 jenis, itu maksudnya 3 tingkat. Sekarang hijrah kita sudah selevel mana? Apa masih pra itu hatinya baru semangat, itu baru pra. Level 1 orang hijrah, ini yang diajarkan Nabi SAW, yang Nabi didikkan kepada para sahabat. Lahzul qalbi ila nikmah. Mulai hati memperhatikan nikmat Allah itu banyak. Ciri-ciri orang memperhatikan nikmat, mulai kurang mengeluh. Hari ini sudah mengeluh belum? Izin ya, bismillah. Jadi sadar level 1, sadarnya mulai sadar Allah banyak memberi dia. Sadar dengan nikmat. Namun sadar dengan nikmat, akhirnya dia kemudian ke masjid gitu ya. Ketika dia sakit, dia baru sadar nikmatnya sehat. Ketika usahanya jatuh, dia baru sadar. Ketika dia terlilit hutang dan riba, dia baru sadar. Itu namanya lahzul qalbi ila ni'mah.
mulai hati memperhatikan nikmat Allah. Ada yang pernah jatuh bangun usaha, lalu sadar ini ada teguran dari Allah. Itu namanya hijrah level 1. Sehat sakit, sehat sakit. Ketika sakit mulai sadar nikmat sehat. Jadi kapan kita sadar kita sehat? Dikasih sakit. Jadi orang kalau lupa sama nikmat sehat dikasih sakit. Pilih mana? Pilih lagi dapat nikmat sehat aja, sadar, atau sakit dulu? Orang adakah dia sehat selalu? Adakah orang dia sukses selalu? Mumpung masih sehat, masih sukses, masih ada umur, sadar sekarang. Itu sadar level 1. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan hadis sahih. Ni'matani, 2 nikmat, maghbunun fihima, banyak tertipu terhadapnya, katsirun minan nas, banyak manusia. Nih, kita ini masuk semua. Ini manusia bukan? Ini manusia apa jin? Ini manusia apa jin? Oke, saya nggak bilang binatang loh Bapak Ibu, biar keren dikit jin. Atau lebih keren lagi, ini manusia apa iblis? Itu nggak keren ya, itu bahaya. Apa kata Nabi SAW? 2 nikmat yang banyak orang terlena, as-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang. Sehat, waktu luang. Jadi kapan orang baru ingat? Dikasih sakit. Iya ya, kemarin aku sehat. Kapan sadar kepalanya sehat? Kalau kepalanya kapan sadar duitnya lagi seret, lagi jatuh, atau akhir bulan. Baik, ini pelan-pelan. Berarti sadar level ini sadar standar. Hijrah awam. Hijrah siapa? Hijrah orang awam. Ini kenapa saya pernah merasa di tempat ini ya? Dejavu ya. Persis seperti ini. Jadi sadar pertama, sadar terhadap adanya nikmat. Oke. Sekarang sadar kedua. Hijrah level 2. Mau naik level nggak hijrahnya? Orang yang level 1 ini kadang masih sibuk sama orang lain. Sibuk mah hijrahnya orang lain. Sibuk dengan kelompok itu hijrahnya nggak benar, si anu hijrahnya nggak benar. Masa hijrah begitu? Nah, masih sibuk mah hijrah orang lain. Saya didatangi seseorang, kata teman saya ini, masa si anu hijrah jadi Wahabi? Saya bilang lebih baik jadi Wahabi daripada jadi babi. Dia nggak paham. Maksudnya daripada dia suka mabok-mabok, mending dia sholat ya walaupun celananya jingkrang. Dia kalau lihat kita langsung ini ada bid'ah. Ini nggak apa-apa awal-awal. Saya kan dulu juga seperti itu. Dan karena doa-doa dari guru, doa dari orang tua, dari kawan, kita kemudian melewati masa itu. Hijrah level begitu gak ada masalah. Yang penting dia terus ngaji kepada banyak guru. Hijrah level 1, dia baru berganti pakaian, tapi belum berganti isi hati. Baru ya jenggotnya mulai dipanjangin, bagus. Oh Pak Imam nih jenggotnya udah panjang dari sana nih ya. Mulai pakai baju-baju yang sering dipakai ustadz-ustadz ya. Ternyata ustadznya pakai baju kaos. Ternyata ustadz pakai baju batik. Kita pakai celana, pakai gamis. Ustadznya pakai celana jeans. Jadi bingung. Padahal ustadz. Akhirnya anak berhijrah ini ngomong, ustadz itu tidaklah ustadz hijrah. Masa ustadz itu pakai celana begitu? Jadi pemahaman dia hijrah itu baru urusan penampilan. Oke?
ini belum hijrah yang level tinggi, baru level 1. Kalau ada yang seperti itu dimaklumi, tidak usah berdebat. Biasanya yang level begini suka debat, suka menyalahkan orang lain karena baru berganti pemahaman pikiran, belum berganti si kolbu. Kalau hijrah kolbu tadi suka merendahkan orang sebelum hijrah, sekarang tidak merendahkan orang. Ini perhatikan, orang yang belum hijrah kolbu, sebelum dia hijrah, dia kalau kerja melihat ada orang lain kerja, dia hitung, gajinya paling di bawah saya, paling golongan pangkatnya di bawah saya. Lihat mobil orang, paling itu cuma kredit. Jadi orang-orang motor baru, mobil baru, apa kata dia? Kredit. Jadi mandang orang dalam urusan dunia rendah sebelum hijrah. Ketika dia hijrah, karena suka merendahkan orang yang satu profesi, sekarang merendahkan orang yang sesama hijrah. Dilihat, Ustadz itu belum. Ustadz itu belum semanhaj. Kalau orang hijrah masuk tarekat, apa kata dia? Ustadz itu belum wali. Ustadz itu belum sakti. Nah, kalau hijrahnya ke tarekat, kalau hijrahnya ke Sahafi, Wahabi, lain lagi. Itu bukan ustadz hijrah, itu ahli bid'ah. Kalau yang hijrah masuk tarekat tapi hatinya belum hijrah, apa? Si ustadz itu belum usul. Tahu usul kan? Belum sampai kepada Allah. Sepertinya dia sudah sampai saja. Sudah tahu ada orang hijrah begitu? Siapa? Kita sendiri. Itu saya dulu. Ketika baca kitab, saya tersenyum, mentertawakan diri sendiri. Lah ini aku. Ini saya dulu. Dulu saya hijrah masuk ke aliran itu. Apa kata saya? Ustadz itu belum. Hijrah masuk tarekat. Mursyid ini belum sampai makomnya. Padahal kita masih murid. Dulu kami belum selesai S1. Quraisy Shihab yang sudah profesor, saya komentari. Itu bukan ahli tafsir. Cuma karena berbeda faham. Padahal kita LC belum selesai. LC S1. Doktor itu S3. Sopan sekali orang S1 belum selesai berani menyalahkan S3. Tapi begitulah belagunya orang berhijrah. Jadi kalau ada yang begitu mohon dimaklumi, biasanya rumahnya foto-fotonya biasanya hilang. Ya. Biasanya musik-musiknya hilang semua tuh ya. Tanya ayah saya, Pak. Dulu lagu-lagu zaman bapak-bapak ibu-ibu ini dulu Ebit, dengar? Ebit, lagu apa kok dulu? Ebit Gade, Roma Irama, itu semua melayang di belakang rumah sohat. Ya, sama TV-TV-nya rusak sama saya. Ya. Saya bilang ini haram. Bapak saya, mohon doanya, beliau lagi sakit ya. Nama beliau Nur Akmal. Mohon doanya semoga disehatkan Allah segera. Itu sangatlah sabar. Saya hanya didoakan semoga ini anakku sadar, ketemu guru yang tepat. Itu kaset 10 melayang, gak dimarahi saya. Apalagi cuma nyalah-nyalahin orang. Beliau diam aja, biarin aja. Nanti saya diantarin lagi ke guru fulan, guru fulan, guru fulan. Ketika banyak guru, barulah kita paham. Hijrah ini suksesnya tergantung banyak berguru. Tapi biasa, syaitan itu tidak mau orang sukses berhijrah. Maka kata setan yang bertubuh manusia, kamu tidak boleh ngaji ke si fulan. Hijrah aja tidak benar. Kamu tidak boleh ikut ngaji ke majelis fulan. Itu majelis ahli bid'ah. Supaya dia jadi picik. Itu syaitan minjam lisan dia. Syayatinul jinni wal ins. Syaitan dari manusia. Udah ketemu syaitan belum hari ini? Yang ngelarang ikut ngaji. Itu syaitan itu. Tapi bertubuh manusia. Syaitan itu kerjaannya jelek-jelekin orang. Udah ketemu belum hari ini? Ngaku aja lah. Gak usah lihat orang, kita aja.
Itu hijrah level 1. Kalau ada kawan kita begitu, mohon dimaklumi. Biasanya merasa paling benar. Inilah mazhab, thariqat, manhaj paling sahih. Biasanya begitu. Mau naik kelas kan? Kalau ingin naik kelas, hijrah level 2, yaqazah, kesadaran, mutala'atul jinayah. Mulai memperhatikan kekeliruan diri, tidak lagi memperhatikan kekeliruan orang lain. Nih perhatikan, mau naik ke hijrahnya? Gak usah urusin hijab orang dulu, Bu. Ya, urusin hijab kita. Ya, gak usah urusin sholat orang, Pak. Sholat kita belum benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman muncul kelompok radikal ekstrim, tahqilu sholatukum bisolatihim. Mereka akan menghina, merendahkan sholat kamu dengan sholat mereka. Mereka anggap sholat kamu sholat bid'ah, sholat sesat. Sholat mereka sholat paling benar ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai yang begitu. Mesti naik kelas. Naik kelas, tidak sibuk lagi memperhatikan kesalahan orang. Ini kalau hijrahnya sudah naik kelas, dia sibuk memperhatikan qalbunya. Apa yang dia perhatikan? Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir itu kepada Allah yang banyak, bukan nyebut kesalahan orang. Jadi kalau ingat kesalahan orang, itu belum hijrah yang sahih, belum yaqazah, belum sadar. Sama kelompok A dengan kelompok B, mazhab A dengan mazhab B, thariqat A dengan thariqat B, sama. Kalau saling merendahkan, belum sampai kepada yaqzah level 2, yang berarti lahzul atau mutala'atul inayah, mulai memperhatikan kekeliruan diri. Coba perhatikan, ini saya sampaikan di mana-mana. Ketika Sayyidina Adam terusir, terusir dari surga. Ketika sujud dan berdoa, apakah Sayyidina Adam berdoa dan mengatakan, ya Allah, ini bukan salah saya, tapi salah iblis? Begitukah riwayatnya? Oke, coba perhatikan. Ketika kita salah, ketika terjadi, misalnya buat acara ada gagal atau kurang sempurna, apa yang kita lakukan? Mencari orang yang salah atau kita mencari salah dalam diri kita? Biasanya mana? Mencari orang yang benar yang mana? Mencari kesalahan. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna. Ya Allah, yang aniaya, yang zalim, yang salah kami. Beliau tidak menyalahkan syaitan semata. Beliau tidak menyalahkan kaum Hawa ini. Ini bapak-bapak ini kalau kena Israiliyat, tahu Israiliyat? Israiliyat itu riwayat dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Salah satunya menyalahkan perempuan karena sebab ibu-ibu ini kami terusir dari surga. Itu riwayat apa namanya? Israel, dari orang Bani Israel. Itu saya yakin bukan wahyu dari Allah, tapi mungkin sudah tersusupkan oleh syaitan di kitab-kitab itu. Wallahu a'lam. Jadi Nabi Adam yang benar gimana? Ketika salah, padahal yang menggoda Nabi Adam siapa? Seharusnya yang salah siapa? Seharusnya salah ya. Tapi katanya ibu-ibu menggodain Nabi Adam. Berarti yang salah ibu Nabi Adam? Enggak gitu. Nabi Adam leader, bapak pemimpin pertama dari manusia. Apa kata beliau? Ya Allah, kami salah.
Bukan dia, bukan istriku, bukan iblis semata. Kami yang salah. Tapi salahnya Nabi itu benar. Adik-adik, salahnya Nabi itu benar. Kalau benarnya kita belum tentu benar. Nabi itu kalau salah, salahnya benar. Contoh, kalau Nabi Adam tidak pernah salah, maka kita tidak buat maulid pada sore ini. Benar gak? Benar gak? Serius nih. Kalau Nabi Adam tidak pernah salah di surga dan tidak pernah turun ke bumi, kita tidak akan bermajelis hari ini. Dan majelis ini disebut taman-taman surga. Alhamdulillah. Padahal kita belum masuk. Jadi ke surga nggak perlu bunuh orang, ngebom orang, buat majelis taklim itu kebun surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Maka siapapun yang sore ini hadir, ikut mendengarkan, ikut menelan, dia sedang memetik kebun-kebun surga. Nanti coba ingat-ingat nanti ya. Kalau nanti tuan-tuan, puan-puan masuk surga, bapak ibu ini masuk surga, apa yang kita buat sekarang, nanti di sana kita metik. Jadi Allah bilang, nih kamu makan semua hidangan surga. Lalu kita nanya, ya Allah ini kenapa aku dikasih makan begini? Karena dulu kamu membuat majelis ilmu, membicarakan kekasihku pada tanggal berapa ini? 30 September, orang sini September ya. September. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti Allah ingatkan. Maka nanti coba ingat lagi. Sukakah nongkrong-nongkrong? Suka? Duduk-duduk, minum-minum, ngopi-ngopi, ngafe-ngafe tepi pantai, suka? Tenang, di sana nanti juga ada. Senangkah reuni? Suka? Ternyata reuni itu amalan ahli surga yang di copy paste, yang dicontoh-contoh sama orang dunia. Tapi orang dunia kalau reuni, cinta lama bersemi kembali. Terjadilah dan terjadilah. Tapi kalau di sorga tidak ada cinta lama bersemi kembali. Orang cerita, hei fulan, dulu kamu yang mengajariku, akhirnya aku bisa masuk sorga. Kata si fulan, bukan, aku ini diajar guruku, mari kita temui guruku. Akhirnya mereka berziarah. Salah satu amalan orang di surga, surga berziarah, menziarahi orang hidup. Di surga nggak ada mati lagi. Maka saya niatkan, jadi istri saya nanya tadi, kita itu niatnya ke Sulsel itu ngapain nih? Ya mengunjungi saudara. Karena itu amalan ahli surga. Semua yang hadir saya anggap saudara. Kalau gitu nanti gak usah salaman ya kan udah saudara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hijrah level 2 apa? Menyadari kesalahan, tidak lagi mencari-cari kesalahan orang. Kenapa di Indonesia pengamat-pengamat ini ramai? Karena salah satu jualannya televisi, pembuat berita, suka mencari kesalahan orang. Ini keturunan Nabi Adam apa keturunan iblis? Kalau betul keturunan Nabi Adam, tidak suka cari kesalahan orang lain. Benar gak? Serius nih. Coba malam ini kita tunggu-tunggu, adakah yang masih mencari kesalahan orang lain? Kalau ada orang buka kesalahan, kita tutup. Oh, mungkin maksudnya nggak begitu. Kita sedang ingin memperbaiki sama-sama gitu. Ya, jangan kemudian, oh iya benar kemarin dia begitu tuh mana itu. Aduh, setannya nambah. Ternyata virus syaitoniah ini lebih berbahaya daripada COVID. Yang ketiga, ini hijrah yang ketiga. Ini hijrah paling tinggi.
Al-intibah li ma'rifati ziyadati wan nuqsan fil ayyam. Apa tuh artinya? Intibah, kesadaran, itu hijrah, mengenal kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan diri. Kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Jadi kita kalau sudah begitu, baru tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak diperbaiki. Ada buku. Ada Nabi Yusuf lewat, nanti tangannya luka semua. Amin gitu. Bagaimana supaya hijrahnya selalu di level ketiga? Level 1 cuma pakai akal awam. Level 2 udah pakai jiwa, hati. Level 3 sudah pakai ruh. Ruh kita, makanan dia ngaji. Ya. Ruh kita apa? Makanan dia ngaji. Ini lagi makan gak? Udah kenyang belum? Apa kata beliau? Fa innaha tastaqimu bi salasati asya'. Orang kalau sudah hijrah, apa yang diminta? Istiqomah. Bagaimana cara orang istiqomah? Gimana caranya? Ada 3. Coba perhatikan, supaya hijrahnya tambah naik. Hijrahnya nggak boleh turun. Caranya 3. 1, sama'ul ilmi, ngaji, belajar, berguru sebanyak-banyaknya. Ini perhatikan. Imam Bukhari, imam Ahlus Sunnah, juga ngaji kepada imam yang bukan Ahlus Sunnah. Imam Ahmad, imam Ahlus Sunnah, ini gurunya Imam Bukhari. Beliau datang ke daerah Yaman, ngaji kepada imam namanya Abdul Razak. Imam Abdul Razak ini dituduh Syiah, dan beliau ngaji. Loh, hari ini cuma karena masalah jenggot dan celana jingkrang atau maulid bid'ah tidak bid'ah, orang sudah tidak mau lagi bercampur mengaji. Hanya mau kelompok-kelompoknya sendiri, tidak mau bertukar guru, bertukar ilmu. Itulah sebabnya kenapa hijrahnya tidak naik-naik. Ya, begitu juga orang bertorekot, mursyid cukup 1, tapi guru tasawuf boleh banyak. Mursyid cukup, bagi yang cukup 1, kalau saya nggak cukup 1, mursyid saya banyak. Maka torekot saya banyak. Tapi bagi kebanyakan orang cukup 1 mursyid. Tapi guru ngaji, guru ilmu tasawuf mesti banyak. Maka bergurulah kepada mursyid-mursyid yang lain dalam bab ilmu. Tapi dalam bab tarbiyah, latihan rohani, latihan zikir, cukup 1 mursyid. Paham di situ? Jadi kenapa ngaji kita selama ini tidak begitu ada progresnya? Dari dulu ngaji begitu-gitu aja. Kenapa? Karena kurang sama ilmu, kurang berguru, ya, kurang banyak syaikhnya, kurang banyak kiainya. Yang kedua, apa kata beliau? Ijabatu dawa'il hurmah. Menjawab panggilan-panggilan kehormatan. Apa itu? Mengamalkan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah itu baru kemudian bermanfaat kalau orang udah sibuk dengan dirinya, lalu dia mengamalkan ilmu yang dia dapat, bukan mengomentari amalan orang lain. Nih coba cek, kalau sholat yang terbayang kesalahan orang samping nggak? Depan, kiri, kanan, ya.
Masih begitu? Masuk masjid lalu langsung lihat, ahli bid'ah. Begitu nggak? Itu nggak bisa. Hijrahnya nggak maju-maju. Dia baru hijrah baju, tapi kolbunya belum hijrah dari merendahkan orang kepada menghargai orang. Ya. Dan yang paling penting nomor 3. Apa nomor 3? Suhbatus shalihin. Bersahabat, berkawan dengan orang-orang soleh. Tolong diingat, soleh itu bukan banyak sholat. Soleh itu bukan berjenggot kayak saya. Soleh itu bukan berarti berkopiah. Karena apa? Saya waktu ke Eropa, itu orang Eropa rata-rata berjenggot. Rata-rata berjenggot. Terutama daerah-daerah Andalus, daerah Prancis. Itu biasa berewok, malah lebih panjang daripada saya. Kita susah-susah nih panjangnya. Sekali dipanjangkan, satu ke utara, satu ke selatan. Bukan ini. Ya, tapi ini pun sudah alhamdulillah bisa dirawat begini ya. Suhbatus salih. Salih bahasa Arab, orang yang kolbunya baik. Soleh itu bukan berarti orang yang tidak pernah maksiat, bukan. Soleh itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, bukan. Soleh itu orang yang kolbunya baik, meskipun secara zahir belum sempurna. Ada di sini yang belum berdosa hari ini? Tolong angkat tangan. Kalau iya, saya langsung berguru dunia akhirat dan jamin saya. Adakah? Enggak, ini wajahnya wajah-wajah pendosa semua. Aneh kan? Disebut pendosa ketawa. Ya. Betul ya? Hari ini sudah ada maksiat mata? Sudah. Sudah menyinggung orang belum dengan lidah? Belum merasa kali. Sudah kali. Coba hatinya sudah ngeremehin orang belum hari ini? Hatinya mandang orang ilmunya di bawah nggak? Iya, akui aja. Terbersit sedikit itu dosa hati. Itu dosa hati. Itu mesti dihijrahkan. Bagaimana cara hijrahnya? Berguru sama berkawan dengan orang yang soleh. Lalu kata Imam Al-Ansari, 3 yang tadi dikumpulkan dalam satu kata, satu kalimat, khalqul adat. Orang hijrah, orang sadar itu caranya adalah tinggalkan kebiasaan lama. Biasa meremehkan orang, sekarang biasakan menghargai orang. Biasa suuzon, buruk sangka sama orang. Biasanya buruk sangka sama orang di luar, motor baru, kita bilang, wah kredit, gitu kan? Ada mobil lewat, terus ngebel, lu kredit juga, gitu. Ngebel, itu ngomongnya. Atau bilang, kayak kita nggak punya mobil aja di rumah. Nah, ada yang ngomong gitu, itu orangnya sombong, hatinya sombong. Dia belum hijrah tuh kolbunya. Orang begini, jika dia hijrah, baru hijrah pakaian, hatinya nanti kalau dulu meremehkan orang satu hobi, satu profesi, sekarang akan meremehkan orang sepengajian. Nah, kolbunya mesti dihijrahkan. Dan hijrah kolbu hanya kajian ilmu kolbu. Ilmu kolbu, ilmu tasawuf. Oleh karena itu, syaitan itu nangis kalau orang belajar tasawuf. Kenapa? Syaitan itu gak senang orang hatinya baik, hatinya soleh. Baik syaitan manusia ataupun syaitan. Nah, cuma kalau syaitan manusia bisa marah dia. Jangan belajar tasawuf, bid'ah. Nah, itu dia dipinjam sama syaitan tuh lidahnya. Padahal belajar tasawuf itu belajar isi kolbu Nabi Muhammad SAW. Nah, terakhir, mau
Maulid Nabi dengan cara rohani, itu caranya adalah melahirkan kesadaran diri kembali. Ya. Sadarnya tidak hanya fisik tubuh, mulai sadar batin qalbunya. Coba hari ini pulang ke rumah jangan marah-marah. Siap? Mulai dari jalan sama orang senyum, tapi jangan senyum sendiri. Nanti saya nggak tanggung jawab. Nanti kalau ada orang nyenggol kita nggak marah. Bisa begitu nggak? Bisa begitu nggak? Oh, sepertinya kalau di Pare-Pare tidak bisa. Ya, kalau belum hijrah. Kalau sudah hijrah, pasti bisa. Yang paling berat nomor 3. Mulai hari ini, orang beda paham, bisakah menghargai? Orang beda coblosan, pilihan politik, bisakah menghargai? Benar. Nanti ngambek keluar dari grup WA. Ya, begitu nggak tahun-tahun sebelumnya? Cuma karena tersinggung di grup WA, langsung keluar, langsung blokir, begitu kan? Bapak Ibu yang makan Allah, kesimpulan kajian kita hanya sedikit. Jika benar Rumah Tahfiz Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas ini dibangun oleh pemuda-pemuda, orang-orang yang sedang hijrah, maka saya mengajak, mari dari hijrah fisik kepada hijrah qalbi. Dari hijrah fisik kepada hijrah qalbi. Bagaimana caranya? Hadiri majelis-majelis ilmu, punyalah guru. Lalu amalkan ilmu, dan yang terakhir, berkawanlah dengan orang yang saleh. Itulah cara mengisi maulid kita pada tahun ini. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rasul awliya fi hadhihi juzur al-Fatihah.